Dan yang kelakarnya dekat sini, yang kecoh-kecoh bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Kau boleh tanya mana-mana orang Malaysia yang kau jumpa pasal serumpun cup, semua macam, apa benda kan? Tapi kalau kau tanya orang-orang Indonesia, diorang mesti akan tahu pasal benda ni. Okey, so macam aku cakap tadi lah, asalnya aku rasa orang yang first kali post pasal benda ni, dia nak buat humor lah, dia nak buat kelakar. Kelakar lah kan, Malaysia dengan Bangladesh sama-sama lawan. Kelakar lah tu bagi diorang. Tapi benda ni bila dah share berjuta-juta, orang Indonesia bahas pasal serumpun cup yang dilontarkan oleh orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Jadi nasihat aku simple Timnas Indonesia berada di satu kedudukan yang sangat-sangat baik sekarang ni. Berbeza dengan beberapa tahun lepas, lagi-lagi pada tahun 2019 kan. So, ranking pun lebih better daripada Malaysia, main pun dekat round ketiga kan. So, kalau tim kau dah berada di kedudukan yang sangat baik, kenapa kau nak kisah pasal tim-tim bawahan, betul tak? Kalau saya berada di tempat Indonesia sekarang, I would feel superior instead of inferior. Kenapa komen-komen macam inferior, bukan superior, faham tak? Rakyat aku baca komen-komen pun aku malu sebenarnya, nasib baik. Dan pesanan ini bukanlah untuk semua, sekadar segelintir daripada orang Indonesia. Aku percaya. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Tapi aku okey je, sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan Timnas Indonesia. Bersedia Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak rebuild balik FAM dan juga skuad Harimau Melaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses rebuild Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanch Postecoglou, Peter Klamoski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. And bukan itu je, FM telah melantik bekas ketua jurulatih Kedah iaitu Nafuzi Zain untuk melantik skuad bawah 23 Malaysia. So kalau korang nak tahu, Nafuzi Zain merupakan salah seorang jurulatih tempatan yang mempunyai karakter dan juga taktikal yang agak bagus. So peranan Nafuzi Zain dalam skuad under 23 tahun Malaysia adalah untuk membawa bakat-bakat muda masuk ke dalam skuad senior. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama rebuild Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok, so make sure stay tune, okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Malaysia, korang pernah ikut ini ke? Ini namanya Piala Dunia. Ini asalnya bukan dari Malaysia. Baba besar, baba besar, baba besar, baba besar, 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 baba besar Malaysia. Sepak bola Indonesia mengalami transformasi besar-besaran yang mulai membuahkan hasil nyata di tingkat regional dan internasional. Dari segi prestasi, pengelolaan, hingga perkembangan pemain muda, Timnas Indonesia kini menjadi sorotan, termasuk bagi media Malaysia. Keberhasilan ini menimbulkan rasa takjub sekaligus kecanggungan di negeri jiran, terutama karena timnas mereka sendiri tengah dilanda masalah internal dan keterpurukan prestasi. Kebangkitan Indonesia bukan hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola ASEAN, namun juga membuat sejumlah media olahraga Malaysia menampilkan nada yang tak jarang terkesan iri dan membandingkan kondisi timnas Malaysia yang stagnan. Dalam artikel ini, kami akan mengulas bagaimana media Malaysia bereaksi terhadap kejayaan Indonesia, aspek apa saja yang menjadi sorotan, dan bagaimana keunggulan Timnas Garuda menjadi cermin kerapuhan sistem sepak bola Malaysia sendiri. Kebangkitan Timnas Indonesia yang tak terbantahkan. Transformasi Timnas Indonesia bermula sejak kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia melakukan reformasi besar. Mulai dari mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Shin Tae-yong, melakukan naturalisasi pemain diaspora, hingga peningkatan fasilitas pelatihan. Tanda-tanda kebangkitan terlihat jelas. Indonesia berhasil masuk final Piala AFF 2020, menjuarai beberapa laga penting di kualifikasi Piala Asia 2023, dan yang paling membanggakan adalah keberhasilan lolos ke Piala Asia U23 2024 dan menembus babak semifinal, pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya dari sisi prestasi, Indonesia juga terlihat lebih profesional dalam pengelolaan tim nasional. Sistem scouting yang diperluas ke Eropa dan Amerika, perekrutan pemain diaspora secara aktif, serta pengelolaan media sosial dan branding yang modern menjadikan Indonesia sebagai salah satu federasi paling atraktif di Asia Tenggara saat ini. Suara media Malaysia, pujian yang dibalut nada iri. Kebangkitan ini rupanya tidak luput dari pantauan media olahraga Malaysia. Namun,
Alih-alih hanya memuji, banyak artikel justru menampilkan nada sinis, atau penuh perbandingan, seolah tak rela melihat rival regionalnya melesat jauh. Nada sinis di balik pujian. Media seperti Harian Metro, Cosmo, hingga Berita Harian beberapa kali menulis artikel yang memuji pencapaian Indonesia, tapi menyelipkan narasi, mengapa Malaysia tidak bisa seperti itu. Beberapa judul artikel yang sempat viral di Malaysia antara lain, Garuda terbang tinggi, harimau terus lesu. Shin Taeyong cipta keajaiban, bila giliran Kim Pan-gon. Indonesia layak ke Asia, kita masih berhitung hutang. Nada-nada tersebut tidak jarang menyulut perdebatan panas di media sosial. Sebagian warganet Malaysia membela timnasnya, sementara yang lain secara terbuka menyatakan kecemburuan mereka terhadap keberhasilan Indonesia. Kritik terhadap FAM lewat cermin Indonesia. Media Malaysia menjadikan keberhasilan PSSI sebagai tamparan bagi FAM, Football Association of Malaysia. Dalam editorial yang dimuat di utusan Malaysia, disebutkan, Malaysia harus belajar dari Indonesia yang berani mengubah wajah sepak bolanya. Sementara kita masih berkutat dengan isu gaji pemain, masalah manajemen, dan drama internal, mereka sudah bicara soal Asia. Ini menunjukkan bahwa media mulai menggunakan Indonesia sebagai tolok ukur atau bahkan cambuk untuk memaksa perubahan di tubuh FAM. Pemain naturalisasi, Indonesia lebih efisien. Salah satu faktor keberhasilan Indonesia adalah strategi naturalisasi yang tepat guna. PSSI hanya menaturalisasi pemain diaspora dengan rekam jejak yang jelas dan usia produktif. Berbeda dengan Malaysia yang sempat menaturalisasi pemain asing berusia 30-an tanpa kontribusi signifikan, Indonesia mendatangkan pemain muda seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Jay Itzes, semuanya tampil menawan di berbagai ajang internasional. Media Malaysia, seperti M-Star dan Sinar Harian, sempat menyentil kebijakan ini dalam tajuk-tajuk seperti PSSI pandai pilih, FAM sering terpedaya. Naturalisasi bukan solusi kalau salah pilih. Dalam sebuah kolom opini, wartawan olahraga senior Malaysia menulis, Indonesia tidak asal comot pemain luar. Mereka selektif dan sistematis. FAM seharusnya mencontoh pendekatan ini, bukan sekadar berebut headline media. Respon netizen Malaysia, dari bangga hingga frustrasi. Di media sosial, respons warganet Malaysia bercampur aduk. Sebagian merasa malu karena Malaysia, yang dulunya dianggap unggul, kini tertinggal jauh. Bahkan ada yang menyebut bahwa mereka kini lebih bangga menonton timnas Indonesia daripada Harimau Malaya sendiri. Komentar-komentar di Facebook dan Twitter media olahraga Malaysia sering memperlihatkan nada pesimis, seperti, Indonesia sudah jadi Jepangnya ASEAN, kita masih main drama. Lebih baik jadi fans Indonesia, sekurang-kurangnya mereka ada visi. FAM patut diganti semua, belajar dari PSSI bagaimana bangkit. Namun tentu ada pula suara nasionalisme yang tetap membela Harimau Malaya. Mereka menganggap Indonesia hanya sedang menikmati masa bulan madu, dan belum tentu konsisten. Tapi suara-suara seperti ini semakin lama semakin tenggelam dalam arus kritik dan rasa frustrasi. Kelemahan FAM yang semakin terkuak. Kecemburuan media Malaysia juga dipicu oleh fakta bahwa FAM tengah dilanda banyak masalah. Dari isu tunggakan gaji, pembubaran program naturalisasi, hingga pengunduran diri pelatih-pelatih karena masalah internal. Ketika Indonesia mencetak sejarah di Asia, Malaysia justru kehilangan pemain penting, ditinggal pelatih, dan menjadi bulan-bulanan publik karena minim prestasi. Masalah ini membuat media Malaysia makin sering menjadikan Indonesia sebagai pembanding menyakitkan. Contohnya, ketika Frank Berhart mundur dari posisi pelatih karena tidak dibayar selama 9 bulan, media dengan tegas menuliskan, saat PSSI datangkan pelatih Eropa dan menjaminnya dengan kontrak profesional, FAM bahkan gagal bayar. Malu. Apakah ini momen kesadaran? Bagi sebagian pengamat olahraga Malaysia, keberhasilan Indonesia seharusnya menjadi momen kesadaran bahwa selama ini Malaysia terlalu nyaman dengan status quo. Beberapa analis menyerukan agar FAM meniru reformasi struktural PSSI, termasuk cara mereka membangun timnas usia muda. Wartawan olahraga ternama dari Astro Arena, dalam wawancaranya menyebut, kita tidak bisa terus menyangkal bahwa kita tertinggal. Indonesia menata ulang semuanya dari nol, dan kini kita melihat hasilnya. Kita harus mulai dari bawah, bukan sekadar membanding dan mengeluh. Reaksi pihak Indonesia, rendah hati dan fokus. Meski mendapat sorotan media Malaysia, pihak PSSI dan pelatih Shin Taeyong tetap merespon dengan sikap rendah hati.